Interpretasi hukum. Apa itu interpretasi hukum? Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan. Interpretasi juga disebut sebagai penafsiran hukum, yaitu sebuah metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, guna ruang untuk kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum tertentu. Analoginya, misalnya, dalam hukum pidana tidak ada aturan khusus tentang pencurian listrik, tapi ada tentang pencurian barang. Maka, hakim bisa menggunakan analogi dengan pasal pencurian barang. Misalnya pada pasal 362 KUHP. Karena listrik juga memiliki nilai ekonomis dan bisa diambil tanpa hak. Jadi, pencurian listrik diinterpretasikan secara analogi sebagai pencurian barang. Secara resmi dalam hukum Indonesia dikenal 3 metode interpretasi hukum, yaitu yang pertama, interpretasi gramatikal, menafsirkan istilah hukum sesuai arti kata dalam bahasa. Intinya, hakim membaca teks hukum dengan cermat, lalu menggunakan penalaran atau logika hukum untuk menentukan makna yang paling tepat jika kata-kata tersebut ambigu. Yang kedua, interpretasi sistematis. Metode penafsiran di mana ketentuan undang-undang ditafsirkan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan hukum lain atau keseluruhan sistem hukum, agar penafsiran tersebut tidak menyimpang dari sistem hukum negara. Contoh, menentukan sifat pengakuan anak memerlukan pemeriksaan ketentuan dalam KUH Perdata yang dihubungkan dengan ketentuan dalam KUHP. Yang ketiga, ada interpretasi sejarah. Ini adalah metode penafsiran makna undang-undang dengan meneliti sejarahnya. Yang pertama, ada interpretasi sejarah undang-undang atau wet histories, mencari maksud asli membuat undang-undang saat peraturan itu dibentuk. Yang kedua, ada interpretasi sejarah hukum atau res historis, memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum yang lebih luas. Contoh, hakim mempelajari sejarah penyusunan undang-undang pemilu beserta ratio logisnya untuk memahami sistem pemilu serentak. Selanjutnya, ada beberapa interpretasi lain yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selain itu, dalam praktik akademik dan jurisprudensi, ada juga metode tambahan seperti teologis, sosiologis, otentik, dan komparatif. 4. Interpretasi teologis, sosiologis. Tujuan sosial penafsiran undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukan dan harus disesuaikan dengan situasi sosial yang berlaku saat ini. Inti, hukum memperluas makna ketentuan hukum agar tetap relevan dan mencapai tujuan sosial. Interpretasi autentik resmi, penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti istilah yang sudah dijelaskan secara langsung di dalam undang-undang itu sendiri. Metode ini melarang hakim penafsiran di luar pengertian resmi yang sudah ditetapkan. 6. Interpretasi komparatif, metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan sebagai sistem hukum untuk mencari makna suatu ketentuan. Metode ini umumnya digunakan dalam kasus yang melibatkan perjanjian internasional atau pihak-pihak yang tunduk pada hukum berbeda. Metode berdasarkan memperluas atau pembatasan makna cabang interpretasi gramatikal atau sistematis. 7. Interpretasi ekstensif atau memperluas. Metode penafsiran yang memperluas makna suatu ketentuan hukum hingga melebihi batas biasa dari arti kata secara gramatikal. Konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah metode atau cara untuk mengisi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan atau menafsirkan hukum yang tidak jelas. Terdapat 3 metode utama dalam konstruksi hukum. Yang pertama yaitu analogi, yaitu menerapkan aturan pada kasus yang serupa. Yang kedua, penghalusan atau penyempitan hukum, yang berarti mempersempit penerapan aturan umum agar lebih adil. Dan yang terakhir, argumentum a contrario, yaitu menarik kesimpulan berlawanan dari aturan yang ada. Konstruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi. Yang kedua, dalam peraturannya tidak ada. Yang ketiga, terjadi kekosongan hukum. Dan yang keempat, terjadi kekosongan undang-undang. Jadi, konstruksi hukum atau mengisi kekosongan hukum adalah kewajiban hakim. Hakim wajib mengadili dan tidak boleh menolak suatu perkara meskipun hukumnya tidak ada atau kurang lengkap. Dalam hal ini, hakim harus menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan ketentuan yang ada, sekaligus menggali dan menemukan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Metode konstruksi hukum. Metode konstruksi hukum adalah bagian dari proses yang lebih luas, yaitu penemuan hukum yang bertujuan agar putusan hakim mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam peristiwa. Jenis-jenis metode konstruksi hukum ada beberapa metode utama yang termasuk dalam konstruksi hukum, yaitu yang pertama analogi. Analogi menerapkan kaidah hukum dari suatu kasus yang diatur oleh undang-undang ke kasus lain yang mirip tetapi belum diatur. Yang kedua adalah penafsiran kebalikan.
Penafsiran kebalikan yaitu menarik kesimpulan bahwa suatu hal yang tidak diatur dalam ketentuan hukum secara tegas berarti berlaku kebalikannya. Contohnya, jika undang-undang mengatur bahwa hanya warga negara yang boleh menjadi presiden, maka berdasarkan argumen contrario, non-warga negara tidak boleh menjadi presiden. Yang ketiga adalah penyempitan hukum. Penyempitan hukum berarti mempersempit ruang lingkup kaidah hukum yang semula bersifat luas atau umum agar dapat diterapkan secara lebih tepat pada peristiwa konkret yang memiliki nuansa khusus. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, penting untuk kita pahami dulu tentang asas-asas dalam konstruksi hukum. Secara umum, asas-asas yang paling fundamental dan wajib diperhatikan oleh hakim dalam konstruksi hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum meliputi yang pertama adalah asas keadilan. Hakim harus menafsirkan dan menerapkan hukum dengan tujuan mencapai keadilan bagi semua pihak, bukan sekadar mengikuti bunyi pasal secara kaku. Yang kedua, asas kepastian hukum. Hasil penemuan hukum harus memberikan kejelasan dan ketegasan agar memiliki kepastian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, asas kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung ketertiban sosial. Yang keempat, asas analogi. Digunakan untuk menerapkan aturan yang berlaku untuk kasus yang sudah diatur ke kasus lain yang serupa tetapi belum diatur. Yang kelima, asas argumentum contrario atau penafsiran kebalikan. Menarik kesimpulan bahwa suatu hal yang tidak diatur dalam ketentuan hukum secara tegas berarti berlaku kebalikannya atau berlawanan dari analogi. Dan asas tambahan atau harmonisasi hukum, selain asas fundamental di atas, konstruksi hukum juga sering melibatkan asas-asas untuk harmonisasi dan penerapan hierarki. Asas lex specialis, derogat legi generali, aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Yang kedua, asas lex posterior, derogat legi priori, aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lama. Yang ketiga, asas hukum sebagai sistem terbuka, hukum harus bersifat dinamis dan adaptif, mengikuti perubahan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Kasus konstruksi hukum, contohnya seperti seorang pelaku yang mengambil dan menjual akun game online milik orang lain tanpa izin. Saat diperiksa, ternyata tidak ada pasal dalam KUHP yang secara langsung mengatur tentang pencurian akun digital karena akun bukan benda berwujud. Masalah hukumnya, apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian menurut pasal 362 KUHP? Jika kita analisis dengan asas analogi, meskipun akun game tidak berwujud seperti barang fisik, namun akun tersebut memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki serta dialihkan. Dengan demikian, hakim dapat menafsirkan secara analog bahwa pencurian akun sama seperti pencurian barang karena sama-sama merugikan pemiliknya. Intinya, aturan tentang pencurian barang berwujud dipakai secara analogi untuk kasus pencurian data digital atau akun agar kekosongan hukum dapat diisi dan keadilan tetap tercapai. Dengan interpretasi hukum yang kabur jadi jelas, dengan konstruksi kekosongan hukum bisa diisi. Tujuannya satu, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, jadi intinya baik interpretasi hukum maupun konstruksi hukum itu kayak dua alat andalan kita sebagai calon penegak hukum. Satu buat memahami makna aturan, satu lagi buat mengisi kekosongan aturan. Tanpa keduanya, hukum bisa jadi kaku dan gak nyentuh rasa keadilan. Jadi, yuk terus asah logika hukum kita, biar gak cuma hafal pasal, tapi juga paham sama maknanya.